Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari bersama di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekeluarga, amin. Baik, silakan dibuka surah Asy-Syura ayat 11. Surah 42. Asy-Syura ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ardh. Fatirus samawati wal ardh. Fatirus samawati wal ardh. Fatirus samawati wal ardh. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan. Yadhra'ukum fihi. Yadhra'ukum fihi. Yadhra'ukum fihi. Yadhra'ukum fihi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. 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 Ya, surah
Asy-Syura ayat 11. Al-Isra ayat berapa? Asy-Syura. Asyura. Ayat berapa, Pak? Ayat 11. Ayat 11. Baik, ayat 11 ya. Asy-Syura itu surah ke-42 ya. Baik, monggo dibaca, diterjemahkan dulu. Fatiru pencipta. As-samawati langit, semua langit, wal ardi dan bumi. Dialah pencipta semua langit dan bumi. Ja'alalakum, Dia menjadikan bagi kalian dia menjadikan bagi kalian min anfusikum, jenis kamu sendiri, dari diri kalian sendiri, azwaja, pasangan, wa minal an'ami, dan dari binatang ternak, dan dari binatang ternak, azwaja, pasangan juga, pasangan. Yadra'ukum, jadikan kalian berkembang biak, dia menjadikan kalian berkembang biak, fihi, dengan jalan itu atau di dalamnya. Laisa, tidak ada. Ya, tidak ada atau bukan. Kamislihi, yang serupa dengan dia, yang semisal dengannya, yang serupa dengannya. Syai'un, sesuatu pun. Wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Baik, masing-masing dibaca satu ayat penuh ya. Pak Nanda dulu. Satu ayat penuh. Ya, satu ayat penuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardh, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yasra'ukum fi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan kamu dari jenis kamu sendiri, pasangan-pasangan, dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada yang serupa dengan dia sesuatu pun, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Ya, berikutnya Pak Heri. Rajim. Fatirus samawati wal ardh, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadru'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Maha Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan dia. Dia maha mendengar dan maha melihat. Berikutnya Pak Budi. Pak Budiman.
Pak Budi? Pak Panggi aja, Pak Panggi. Monggo Pak Panggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan. Juga dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ya, saya kira cukup ya. Alhamdulillah sudah kita baca ayat, dan ayat ini yang dijadikan dalil oleh para ulama untuk tema kita pagi ini, yaitu bahwa Tuhan itu wajib beda dengan sesuatu yang baru. Atau kalau dulu kita pernah mendengar syair yang di musola-musola, mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafatu lil hawadis. Jadi Allah itu berbeda dengan sesuatu yang baru. Mukhalafah itu artinya berbeda. Lil hawadis itu segala sesuatu yang baru. Jadi wajib bagi Allah, wajib bagi Tuhan, kalau itu predikatnya Tuhan, kalau ia itu sebagai Tuhan, maka dia itu harus atau wajib berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Apa yang dimaksud baru? Yang dimaksud baru itu adalah dulunya tidak ada, kemudian pada suatu ketika menjadi ada. Jadi diawali oleh ketiadaan, kemudian tiba-tiba menjadi ada. Itu namanya hawadis, ya, baru. Jadi dalam bahasa tauhid, kita kan lagi belajar ma'rifatullah. Kalau dulu tidak ada, kemudian menjadi ada, itu namanya hadis atau hawadis. Hadis itu tunggalnya, hawadis itu banyak. Sesuatu yang baru, dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Sudah pernah kita jelaskan ini, pada sifat yang sebelumnya. Nah, kalau Allah itu gimana? Dulunya tidak ada atau dulunya sudah ada? Ya nggak bisa Allah itu dikatakan begitu. Ya Allah memang sudah ada. Ya, nggak ada dulu sama sekarang kalau Allah itu. Pokoknya Allah itu ada gitu. Itu penjelasan kita yang lalu tentang sifat bahwa Allah itu qidam, maha dahulu. Jadi Allah itu tidak diawali oleh ketiadaan. Itu Allah. Nah, kalau Allah diawali oleh ketiadaan, namanya bukan Tuhan lagi. Tidak pantas diangkat sebagai Tuhan. Dulu nggak ada. Kemudian pada suatu saat, pada tanggal tertentu, tiba-tiba dia lahir. Loh, jadilah Tuhan. Ya, bukan Tuhan namanya. Ya, tidak pantas atau tidak ya pokoknya nggak pantas menyandang jabatan sebagai Tuhan. Namanya Tuhan itu adalah tidak diawali oleh ketiadaan. Makanya kalau diawali oleh ketiadaan, maka itu disebut sesuatu yang baru. Langit adalah dulunya nggak ada, kemudian suatu saat dia ada, maka langit itu adalah baru. Kemudian apa lagi? Bulan dulunya nggak ada, kemudian jadi ada.
maka bulan juga termasuk yang baru. Kita ini semua juga dulunya tidak ada, kemudian suatu saat kita ini menjadi ada. Suatu saat kita ini menjadi ada, maka kita ini semua disebut dengan sesuatu yang baru. Baju kita ini yang kita pakai dulunya kan nggak ada itu. Dulunya nggak ada. Nah, kemudian pada suatu tanggal tertentu, pada suatu saat baju kita ini ada, maka baju kita ini baru. Nah, loh enggak, ini baju saya ini udah lama. Karena kita apa? Karena kita melihatnya dengan mata, bukan dengan kacamata tauhid. Ya, bukan dengan kacamata tauhid. Semestinya pada hakikatnya segala sesuatu selain Tuhan, ya, dalam hal ini Allah, ini adalah semuanya adalah baru. Semuanya adalah baru. Semuanya. Langit baru, bulan baru, kita semuanya ini baru. Ibu kita baru, anak kita baru, semuanya baru. Nah, semuanya adalah baru. Dan apa? Allah itu wajib berbeda. Allah itu wajib berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Ya. Allah itu wajib berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Wajib bagi Allah. Karena Allah itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita pernah dengar kisah seorang syekh didatangi oleh sebuah sinar yang berwarna biru, sinarnya sangat indah sekali. Ya. Kemudian tiba-tiba sinar itu berbicara kepada syekh ini. Wahai syekh, aku telah melihatmu beribadahnya sudah sampai pada puncak ibadah. Ya, semuanya sudah sampai pada puncaknya. Jadi mulai sekarang kamu tidak perlu ibadah lagi. Ya, pernah dengar kisah itu kan? Kalau nggak salah itu kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Tiba-tiba Syekh ini mengambil sandalnya lalu dilempar sinar itu, karena sinar itu mengaku sebagai Tuhan. Nah, nggak ada kakinya, nggak ada telinganya, pokoknya sinarnya indah sekali terus berbicara. Nah, ternyata apa? Menurut riwayat sinar itu adalah iblis. Ya. Inilah tema kita pagi ini, bahwa Tuhan itu wajib berbeda dengan sesuatu yang baru. Fala yasihhu ittisafuhu ta'ala bi awsafil hawadis mim masyin wa qu'udin wa jawarih. Maka tidaklah sah, tidaklah benar sifatnya dengan sifat-sifat segala sesuatu yang baru. Seperti apa? Seperti berjalan, duduk, dan mempunyai anggota-anggota tubuh. Jadi tidak benar kalau mensifati Tuhan itu dengan sifat-sifat segala sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu apa? Misalnya kan kita ini baru. Kita ini sifatnya apa? Berjalan. Oh, Allah itu berjalan. Kan ada itu kan di dalam suatu riwayat ya. Kalau Allah ini turun pada sepertiga malam. Berarti Allah itu bergerak-gerak ini, bergerak. Kalau kita memahami itu dengan letterleknya. Kalau begitu Allah ini bergerak. Namanya turun berarti apa? Bergerak dari atas ke bawah. Bergerak itu artinya apa? Pindah tempat kan? Pindah tempat kan? Jadi kalau namanya turun itu berarti dari atas ke bawah. Kalau naik berarti dari bawah ke atas gitu. Nah, artinya itu bergerak. Maka tidak benar mensifati Allah itu dengan sifat-sifat semacam ini. Dengan sifat-sifat semacam ini. Nah, kemudian Allah itu duduk misalnya. Allah itu duduk di atas singgasana. Nah, ini juga tidak benar kita membayangkan seperti itu. Jadi duduk itu adalah sifatnya apa tadi?
sifatnya sesuatu yang baru. Duduk itu adalah sifatnya sesuatu yang baru. Atau mensifati Tuhan itu dengan wajawarih, dengan anggota-anggota tubuh. Ya, dengan anggota-anggota tubuh. Seperti Allah itu punya tangan, Allah itu punya wajah, Allah itu punya kaki, Allah itu punya rambut, punya mata. Nah, ini nggak benar mensifati Tuhan itu dengan sifat-sifat seperti ini. Ya, ini sifat wajib bagi Allah. Kita kan sudah mempelajari dahulu tentang zat, ya, tentang zat Allah, tentang zat Allah. Nah, ini sifatnya. Sifat itu apa? Ya, sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada zat itu. Sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada zat. Nah, jadi nggak boleh mensifati zat Allah ini dengan sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang baru. Pada sesuatu yang baru, ya, seperti berjalan, duduk, punya anggota tubuh, dan apapun sifat-sifat yang melekat pada makhluk. Fahuwa ta'ala munazzahun anil jawarih min famin wa ainin wa udhunin wa ghairaha. Maka dia suci, disucikan daripada anggota-anggota tubuh seperti mulut, mata, telinga, dan lainnya. Nah, ada kan ayat fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Kemanapun kalian menghadap, maka di situ wajah Allah. Nah, kalau begitu Allah punya wajah. Nah, makanya kita belajar pagi ini untuk memahami ini. Jadi nggak boleh mensifati Allah itu dengan wajah. Loh, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kepala, nggak boleh. Ya, berarti kita tauhid kita ini masih rusak, keimanan kita kepada Allah masih rusak kalau mempunyai keyakinan seperti ini. Jadi Allah punya mulut, Allah punya wajah, atau tangan Allah. Nah, ada kan di Al-Quran disebut dengan tangan Allah dan lain-lainnya. Falaisa bainahu ta'ala wa bainal hawadis musyabihatun fi syai'in qat'an. Maka antara dia dengan segala yang baru atau makhluknya tidak ada kemiripan. Tidak ada kemiripan dalam sesuatu pun secara qat'i, secara pasti. Ya, secara pasti. Jadi gak ada kemiripan sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Laisa kamitslihi syai'un. Bahwa dia tidak serupa dengan sesuatu pun. Dan ini sesuai dengan logika akal sehat tentunya. Apabila Tuhan ini mirip dengan sesuatu yang baru yang saya maksud itu selain Allah, artinya makhluk, ya, artinya makhluk Allah. Jika Allah itu atau Tuhan itu mirip dengan sesuatu yang baru, lakana hadisan, niscaya atau pasti dia itu baru. Nah, ini dalil akli namanya, dalil akal. Jika Tuhan itu mirip dengan sesuatu yang baru, lakana hadisan, pasti dia itu juga baru. Atau dalam kurung apa? Bukan Tuhan, karena dia itu baru. Kalau dia itu baru artinya apa? Diawali oleh ketiadaan. Dulu itu nggak ada, kemudian pada suatu ketika menjadi ada. Ini namanya baru. Dulunya nggak ada, kemudian menjadi ada. Ini bukan Tuhan kalau seperti ini. Nah, kalau Tuhan itu wajib tidak diawali oleh ketiadaan. Nah, masa Tuhan dulunya nggak ada terus jadi ada lah? Sebelum adanya Tuhan terus gimana gitu? Nah, makanya
kalau dia pingin disebut sebagai Tuhan, maka wajib tidak didahului oleh ketiadaan. Nah, kalau didahului oleh ketiadaan, maka itu namanya bukan Tuhan. Karena dia adalah baru, dulunya nggak ada, kemudian menjadi ada. Dan jika dia itu baru, maka si dia ini butuh kepada muhdis namanya. Butuh kepada muhdis. Muhdis itu apa? Sesuatu yang membuat dia itu menjadi baru. Dan begitu terus rentetannya. Nggak akan selesai-selesai. Ya. Jika dia itu baru, jika Tuhan itu baru, artinya dulunya tidak ada kemudian menjadi ada, maka dia itu butuh kepada muhdis. Nah, butuh kepada sesuatu yang membuat dia baru, membuat dia ada. Misalkan patung. Nah, patung itu tentu saja kita yakini dulunya nggak ada. Kemudian suatu ketika patung ini menjadi ada. Nah, artinya apa? Patung ini butuh kepada muhdis, butuh kepada sesuatu yang membuat dia menjadi ada. Butuh kepada siapa? Kepada manusia. Tentu saja yang membuat patung itu. Nah, gitu. Inilah wajibnya Allah berbeda dengan sesuatu yang baru. Kalau dalil dari Al-Qur'annya tadi yang kita baca, Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengannya. Sampai di sini mungkin ada yang belum jelas, langsung dipotong saja kalau ada yang nggak jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kan dikatakan bahwa Tuhan itu wajib berbeda dengan sesuatu yang baru. Saya sebut Tuhan, kenapa gak sebut Allah saja? Karena kita lagi belajar konsep ketuhanan. Logika kita itu kalau langsung menemukan Allah nggak bisa. Logika kita kalau langsung bernalar langsung menemukan Allah itu tidak bisa. Allah itu dikenal dari mana? Dari wahyu. Bahwa Tuhan itu adalah Allah dan dialah satu-satunya. Ya. Tidak ada yang serupa dengannya, bagi ini sifatnya. Nah, berikutnya, konsep berikutnya adalah yang dimaksud beda itu kayak apa? Yang dimaksud beda dengan sesuatu yang baru itu bagaimana? Maka dikatakan la tusyabihuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. La fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Baik dalam hal zatnya, dalam hal sifatnya, maupun dalam hal perbuatannya. Nah ini, atau ulama ini mengelompokkannya dalam 3 hal perbedaannya. Yaitu dalam zatnya dia wajib beda dengan sesuatu yang baru atau dengan makhluknya, dalam hal sifatnya maupun dalam hal perbuatannya. Ya, dia wajib tidak diserupai, tidak ada yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu pun yang setara dengannya. Sifatnya juga harus beda dengan makhluknya. Kalau sifat makhluk itu yang biasa kita kenal, ya misalnya dia selalu berada pada perkara yang lain. Selalu berada pada perkara yang lain. Misalnya apa? Kalau dia buku di atas meja. Nah, buku di atas meja. Kemudian arloji di tangan. Kemudian saya duduk di atas lantai. Dia selalu berada di perkara yang lain. Jadi bergantung kepada yang lain. Bayangkan kalau saya duduk tidak berada pada perkara yang lain. Akal kita gak akan pernah nyampe nih, loh duduk tapi tidak pada sesuatu yang lain, tidak pada benda gitu loh. Mau duduk di mana? Gak bisa ya. Itulah sifat makhluk. Kemudian ada lagi berukuran.
Itu sifatnya makhluk ya, punya ukuran besar, kecil, dan lain-lainnya ya. 1 cm, 2 cm, 3 cm, ada ukurannya. Kemudian merupakan jism, punya tangan, punya mata, wajah, dan lain-lain. Kemudian butuh tempat. Namanya makhluk itu butuh tempat. Kemudian misalnya lagi makhluk itu melahirkan atau dilahirkan. Ya, kalau ada Tuhan dilahirkan ya lucu, dia sama dengan makhluknya kan. Nah, kemudian menyusui, buang air, tidur, lupa, ngantuk. Nah, ini semuanya sifat makhluk. Nah, kalau ada Tuhan ngantuk, aduh, ini nanti jagat raya ini kacau balau nanti. La ta'khuduhu sinatun wala naum. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Di ayat kursi kan, bahwa Tuhan itu tidak ngantuk, tidak tidur. Gampang ya, kalau ada yang mengaku Tuhan, lihat saja dia ngantuk enggak. Nah, kalau ngantuk bukan Tuhan namanya. Tidak boleh ngantuk, nggak boleh tidur, tidak boleh lupa, tidak boleh buang air. Nah, itu Tuhan tuh. Baik, kita lebih rinci lagi membahas masalah perbedaan antara Allah dengan makhluknya atau dengan segala sesuatu yang baru. Yang pertama, la tusyabihuhu syai'un la fi dzatihi. Tuhan itu wajib berbeda dalam hal zatnya. Apa itu zat? Zat yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang mempunyai sifat, penyebutan kepada sebuah personal, pribadi atau sebuah sosok, itu namanya zat. Bukan zat yang biasa kita kenal ya, zat cair, zat apalagi? Zat cair, zat padat, zat gas. Bukan itu yang dimaksud. Kalau itu namanya benda, ya. Kalau itu namanya benda, sesuatu yang mempunyai atau yang menempati ruang dan mempunyai massa. Itu kan yang pernah kita belajar kan, benda itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Atau selain benda padat, cair, gas, kalau saja ada, asalkan dia membutuhkan tempat berada dalam ruang dan waktu, maka itu namanya benda. Nah, maka itu namanya benda. Dan Allah itu bukan benda. Allah itu bukan benda. Nah, ini harus dipahami benar ini. Jangan sampai kita membayangkan Allah itu benda. Atau Allah itu berada dalam suatu tempat. Allah di langit misalnya. Waduh, Allah itu di langit, dia duduk di sana. Wah, itu kita ada keimanan kita sudah mulai kotor ini. Kalau kita membayangkan seperti itu, Allah lagi duduk di atas kursi misalkan. Waduh, Allah kursinya sebesar apa itu? Jadi kita membayangkan Allah itu duduk seperti kita duduk di atas kursi. Nah, kenapa Allah itu tidak menjelaskan zatnya, tidak menjelaskan hakikat wujudnya? Kenapa? Gak ada memang penjelasan hakikat wujud Allah itu seperti ini. Gak ada memang penjelasannya ini. Nah, kenapa tidak dijelaskan? Maka para ulama itu memberikan alasan karena manusia itu tidak akan pernah paham, tidak akan pernah mengerti kalau dijelaskan hakikat wujud Allah. Ya, jangankan dijelaskan hakikat wujud Allah, kita dijelaskan sorga saja udah nggak mampu, nggak akan mampu kita bayangkan sorga itu. Membayangkan sorga kayak apa itu tidak akan pernah mampu. Itu tentang zat Allah. Kemudian selain Allah itu kan dinamakan alam ya, dinamakan benda, atau bahasa tauhidnya adalah jirim. Alam ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah jirim. Yang kedua jauhar. Yang ketiga jism.
Yang keempat, arad. Jirim itu adalah materi yang mengambil tempat atau ruang dan menjalani zaman. Ya, butuh ruang dan waktu. Kemudian kalau jauhar, benda terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ada juga jauhar murakkab yang lebih besar daripada fard tadi, seperti tangan dan tangan itu gabungan dari ini ya, gabungan dari fard tadi. Jadi kalau fard itu bergabung, susunan beberapa fard dan membentuk suatu benda atau jirim. Nah, tangan misalkan ini kan gabungan dari tulang, daging, kulit dan lain-lainnya. Itu namanya jauhar. Kemudian jisim. Jisim ini gabungan dari beberapa jirim. Jirim yang berukuran besar. Contohnya apa? Manusia. Jadi manusia ini adalah masuk ke dalam golongan jism. Nah, gabungan dari beberapa jirim. Kemudian yang keempat adalah arad. Arad itu adalah kondisi atau keadaan atau ibarat sebagai sifat dari jirim itu sendiri, atau sifat dari jirim, jauhar dan jisim. Misalnya tidak dapat berdiri sendiri karena dia melekat pada jisim sebagai mausufnya. Jadi arad itu sifatnya, sifat dari jisim itu sendiri. Sifatnya, jisim tidak dapat melakukan dua sifat arad yang berlawanan. Misalnya apa? Bergerak dan diam dalam satu waktu. Tidak bisa ini. Alam itu atau selain Allah tidak bisa melakukan bergerak dan diam dalam satu waktu. Nggak bisa. Atau belok kanan dan belok kiri dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Tidak bisa. Zatnya Allah itu bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar. Atau lebih singkatnya adalah dia bukan benda. Dia tidak butuh tempat, dia tidak butuh waktu, tidak butuh ruang, dan juga tidak butuh arah. Beda dengan zatnya makhluk. Zatnya makhluk itu butuh tempat. Apa itu tempat? Tempat itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Makanya Allah itu nggak butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, lah sebelum ada tempat itu Allah di mana? Kan begitu. Kalau Allah bertempat, nah sebelum bertempat di situ itu Allah di mana gitu. Nah makanya justru tempat itu yang butuh kepada Allah. Ya, Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Ya, Allah itu tempat bergantung, termasuk tempat. Tempat ini juga butuh kepada Allah. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan tempat. Allah itu sudah ada sebelum adanya tempat. Kalau ada yang berkata Allah itu ada di atas misalnya, berarti Allah ada arahnya. Ada arahnya. Nah, itu mirip dengan makhluk. Nah, keyakinan ini masih rusak gitu loh. Nah, kalau Allah itu duduk di atas, Allah itu di langit. Nah, pokoknya opo jari sing dukur. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu belum memenuhi hakikat kepada sifat-sifat Allah sebagai Tuhan ya. Atau bisa kita katakan kalau ada yang berkata Allah itu di atas, berarti dia belum paham jirim itu tadi. Belum mengerti apa itu jirim. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa Allah itu berada pada suatu tempat, berada pada suatu ruangan, berada pada suatu arah. Karena hal itu akan menyamakan apa? Menyamakan zat Allah dengan zatnya makhluk. Nah ini, jadi tauhid kita bisa rusak nanti kalau kita membayangkan seperti itu. Jangan sampai menyamakan. Jangan juga meyakini bahwa Allah itu ada dalam hati. Ada dalam hati. Allah itu di mana? Allah itu di hati. Jangan juga yakin seperti itu. Itu aliran apa namanya?
aliran kebatinan. Ya, itu namanya aliran kebatinan. Allah kok di hati, berarti Allah ada di kita ini. Ada di dalam diri kita. Atau istilah tauhidnya adalah kelompok hulul, meyakini bahwa Tuhan itu menyatu dengan makhluknya. Atau istilah Jawane manunggaling kawula Gusti, ya. Tak boleh. Jadi meyakini bahwa Allah tempatnya di hati. Nah, pernyataan pokoknya Allah itu beda dengan makhluk. Nah, terus bagaimana Allah? Ya, pokoknya beda lah dengan makhluk. Ini belum cukup. Belum cukup, harus dipahami betul seperti apa bedanya. Jangan juga meyakini kalau Allah itu tidak di atas, terus Allah itu tidak di langit. Ya sudah, kalau berarti Allah itu ada di mana-mana kalau begitu. Allah itu ada di mana-mana. Ini juga keliru. Ya, ini juga salah. Ya, kalau begitu Allah itu keluyuran ke sana kemari gitu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini ayat Al-Qur'an ini. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Nah, kalau begitu Allah itu ada di Malang, Allah itu ada di Sidoarjo gitu. Ya enggak begitu juga. Enggak boleh kita punya keyakinan kayak gitu. Nah, itu yang pertama, bahwa Allah itu berbeda dalam hal zatnya. Artinya apa? Allah itu enggak sama dengan benda gitu. Tidak berukuran. Kemudian yang kedua, Allah itu wajib berbeda dalam hal sifat. Sifat Allah itu harus beda dengan makhluknya. Nah, sifatnya makhluk itu bagaimana? Sifatnya makhluk itu berubah-ubah. Misalnya apa? Tadinya lapar, kemudian jadi kenyang. Tadinya muda, kemudian menjadi tua. Tadinya diam, terus bergerak. Tadinya marah, kemudian apa? Tidak marah gitu. Kemudian tadinya kecil jadi besar. Tadinya bodoh jadi pintar. Tadinya naik kemudian turun. Tadinya sedih kemudian jadi senang. Kemudian kadang senyum, kadang cemberut. Nah, itu namanya, dan lain-lainnya ya. Ini namanya sifat-sifat makhluk. Ada juga makhluk itu berwarna-warni, punya warna, punya suara, berbentuk. Nah, seperti apa yang saya kisahkan tadi apa? Bahwa seorang syekh didatangi oleh sebuah sinar yang mengaku dia itu Allah. Nah, berwarna biru. Nah, masa Allah punya warna? Itu namanya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi Allah itu nggak beda dengan sifat-sifat kayak tadi. Ya, masa Allah itu murka gitu. Allah itu murka, kan ada kan? Ya, pernah dengar kan? Allah itu murka. Kemudian kita membayangkan dia marah-marah gitu. Ya, itu namanya apa? Sama dengan sifat makhluk kalau gitu. Sama dengan sifat makhluk. Gak boleh kita punya keyakinan begitu. Kemudian ada juga sifat yang melekat pada makhluk. Makhluk itu punya wajah, punya tangan, punya pinggul. Jadi gak boleh punya keyakinan seperti itu juga. Punya daging, punya berat, punya lidah, punya darah. Ini makhluk. Sesuatu yang baru. Nah, kalau ada ayat-ayat seperti ini, kita diperintah untuk mentafwidnya atau mentafwidnya. Artinya apa tafwid itu? Memaknai kata itu dengan apa? Memasrahkan maknanya, makna hakikatnya kepada Allah. Nah, Allah bersinggasana di atas arsy. Allah lagi duduk di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersinggasana di atas arsy. Nah, apa ini maknanya? Kalau ditanya apa artinya? Ya udah, Allah bersinggasana di atas arsy. Terus bagaimana? Ya udah nggak tahu. Gitu aja, udah, itu lebih selamat ya. Atau Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, kalau kita membayangkan terus seperti Allah itu duduk, seperti kita duduk, itu kita disebut dengan kelompok mujassimah. Mujassimah. Jadi menyamakan Allah itu seperti kita, seperti makhluk ciptaannya. Itu yang kedua ya.
bahwa Allah berbeda dengan makhluknya dalam hal sifatnya. Nah, yang ketiga, ntar jam berapa ini nanti kesiangan nanti. Yang ketiga, Allah itu wajib atau harus berbeda dengan makhluknya dalam hal perbuatannya. Nah, perbuatan Allah itu disebut dengan taksir. Itu namanya perbuatan Allah, menciptakan sesuatu tanpa bantuan alat atau tanpa bantuan apapun. Makhluk kita ini manusia ini misalnya pada dasarnya tidak punya perbuatan. Ini dicatat ini, bahwa makhluk itu atau manusia ini pada hakikatnya tidak punya perbuatan. Nah, terus bagaimana? Yang betul adalah diberi perbuatan oleh Allah. Itu yang benar. Nah, kita ini sebetulnya nggak punya perbuatan apa-apa. Nah, perbuatan makhluk itu adalah mengerjakan sesuatu dengan bantuan alat. Ya. Mengerjakan sesuatu dengan bantuan alat. Nah, itulah yang disebut dengan istilah usaha atau ikhtiar atau kasab. Ya. Dan tidak akan pernah menghasilkan apapun. Ini dicatat ini. Dia hanya mencari dan memilih. Contohnya adalah kalau manusia itu berjalan pakai apa? Pakai kaki, ya kan? Butuh bantuan kakinya. Kalau dia makan pakai gigi. Kalau dia masak pakai air. Coba bayangkan masak gak pakai air. Atau gak pakai apa-apa gitu, gak pakai beras, gak pakai air, tiba-tiba jadi nasi aja gitu. Nggak bisa kan? Nah, ini perbuatannya makhluk itu adalah butuh kepada bantuan sesuatu, bantuan alat. Kalau dia mencukur misalkan pakai gunting, coba bayangkan mencukur gak pakai ini, gak pakai alat, gak akan bisa. Nah, makhluk itu, perbuatan makhluk itu butuh kepada alat. Nah, sementara perbuatan Allah atau taksir tadi tidak butuh kepada bantuan apapun. Contohnya apa misalnya? Allah menyuburkan tanah pakai air hujan. Betul pernyataan ini? Enggak benar. Allah itu menyuburkan tanah tidak pakai bantuan apapun. Itu yang betul. Nah, itu buktinya kalau nggak ada air hujan, tanahnya gersang. Enggak. Itu namanya sunnatullah. Namanya bedakan ini. Ya. Jadi Allah itu berbuat sesuatu tanpa bantuan apapun. Itu namanya taksir. Dahulu ketika Rasulullah masuk kepada kampungnya Halimah As-Sa'diyah, wilayah di situ kering kerontang. Ya, kering kerontang, tidak semua binatang-binatang ternak kurus karena gak ada rumput. Begitu Rasulullah masuk ke wilayah itu, dengan tiba-tiba saja rumput-rumput langsung tumbuh menghijau, pohon-pohon tumbuh, kemudian ternak-ternak jadi banyak makin menggemuk gitu karena banyak makanan. Tanpa bantuan apapun tiba-tiba aja terjadi seperti itu, tiba-tiba. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, dia mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Begitu. Tapi jangan juga dibayangkan begini. Dibayangkan seperti tukang sihir itu loh. Bim salah bim terus jadi apa gitu. Jangan dibayangkan juga kayak gitu, enggak. Kun jadi gitu. Jangan dibayangkan gitu. Jadi ini masih rusak juga gitu. Jadi kun fayakun itu jangan dibayangkan seperti tukang sihir. Apalagi ya? Allah melekat pada lehernya. Gimana Pak Budi? Allah lebih dekat dengan lehernya itu bagaimana dengan leher manusia itu pengertiannya bagaimana Ustaz? Oh ya. Min hablil warid. Allah itu dekat daripada urat leher kita. Allah itu dekat kepada kita, bahkan dekatnya melebihi dekatnya urat leher kita. Bagaimana kita memahami ini? Nah, ini yang disebut juga dengan mutasyabihat, ya.
mutasyabihat itu pengertian hakikatnya yang benar itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka para ulama itu memberikan takwil kepada ini, memberikan takwil. Bagaimana maksudnya? Kalau begitu Allah itu bersama kita kalau gitu. Tidak juga begitu, bahwa Allah itu maksudnya apa? Menguasai kita, mendengar semua apa yang kita rasakan daripada kita sendiri. Tahu tentang diri kita melebihi taunya kita terhadap diri kita sendiri. Nah, itu beberapa tafsir atau takwil terhadap ayat itu gitu. Jangan pernah dibayangkan bahwa Allah itu ada di kita gitu loh, ada di dalam diri kita. Jadi ada sebuah sosok yang berada dalam diri kita bernama Allah. Jangan juga dibayangkan kayak gitu. Kalau kita membayangkannya kayak gitu, keyakinan kita itu batal atau keyakinan yang masih rusak begitu. Jadi kita ini perbuatan kita masih, ini bedanya dalam perbuatan kita itu namanya usaha atau kasab ya, usaha atau kasab. Kalau kita itu tugasnya hanya berusaha dan berdoa. Berdoa saja tanpa usaha namanya ngawur. Nah, kalau ngandelin usaha saja tidak pernah berdoa kepada Allah namanya sombong. Nah, kalau sudah ada hasilnya, diberikan hasilnya oleh Allah, dia berkata, ini hasil kerja saya, ini buah usaha saya, ini perbuatan saya. Kalau gak ada saya, ini gak akan terjadi. Tanpa saya, dia tidak akan berhasil. Saya, ini namanya sombong. Ya, semuanya saya. Ini gak boleh begitu. Jadi dua-duanya dilakukan. Usaha dilakukan, doa dilakukan, hasilnya pasrahkan kepada Allah. Sama saja pernyataan begini, Pak, ini hasil masakan saya. Kata istri kita bilang gitu, ini loh hasil masakan saya. Enggak boleh gitu, pernyataan ini secara tauhid itu masih salah. Ya, masih kurang sempurna lah. Memangnya kita bisa menghasilkan sesuatu? Enggak bisa. Ya, yang ada adalah istri kita itu berusaha masak, Allah memberikan hasil. Allah yang memberikan hasil sehingga bisa kita makan. Itu hasilnya dari Allah itu. Ini harus kita yakini. Begitu ya, kira-kira gambaran tentang perbedaan Allah dengan sesuatu yang baru atau mukhalafatu lil hawadisi. Ya, adapun pernyataan-pernyataan dalam Al-Qur'an, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, atau di surah Al-Baqarah ayat 186 itu gimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya tentang aku maka jawablah aku dekat. Ya, aku dekat. Nah, berarti Allah itu di bumi dong. Kalau Allah di langit jauh kan gitu. Tapi ada juga Allah itu berkata dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Ada juga kisah di Al-Quran bahwa Nabi Musa itu bertemu dengan Allah di atas gunung. Apakah Allah nongkrong gitu di situ? Enggak begitu juga maksudnya gitu. Nah, ayat-ayat seperti ini namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ayat-ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, dan tidak ada yang mengetahui secara pasti apa itu maksudnya kecuali Allah. Begitu. Itu aja ya saya kira. Sebelum diakhiri mungkin ada yang belum jelas tentang, ya, monggo. Lain kali waktu di pengertian tentang itu Pak, ayat kursi Pak, lebih luas mendalam. Oh, insya Allah Pak. Sebetulnya dahulu sudah ya itu. Waktu tafsir. Ya insya Allah suatu saat Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur. Insya Allah Pak Budi. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur ya. Kita bisa bahas ya. Ada lagi mungkin? Jadi jangan pernah membayangkan Allah di mana-mana ya. Allah itu
Terus bagaimana kalau ada yang anak kita bertanya Allah itu di mana gitu? Allah itu di mana? Kita jawab gimana? Allah itu tidak di mana-mana. Allah itu gimana jawabnya? Oh, Allah tidak butuh tempat, Allah itu tidak butuh tempat misalnya. Bingung dong anak kita kan? Bingung kan? Allah itu nggak butuh tempat. Lah ya terus kalau gitu di mana kalau nggak bertempat? Ya, kalau anak kita tanya tentang itu, kita masih boleh lah jawabnya Allah itu di atas. Ya, Allah itu memang ada ayatnya begitu. Cuman tidak usah diperinci. Ya, tidak usah Allah itu di atas, Allah itu di langit, masih boleh. Memang ada ainallah, ada hadis kan, di mana Allah, ada seorang budak. Ya, kemudian ditanya oleh Rasulullah, ainallah, di mana Allah? Allahu fis sama, dia di langit. Ya, ada memang. Meskipun hadis itu masih diperselisihkan. Ya. Inilah akidah. Inilah keyakinan yang harus kita yakini, bahwa Allah itu tidak boleh serupa dengan makhluknya. Jangan pernah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dalam hal zatnya, dalam hal sifatnya, maupun dalam hal perbuatan-perbuatannya. Gak boleh diserupakan dengan makhluk. Allah itu turun, Allah itu marah, Allah itu murka. Gak boleh kita yakini seperti makhluk. Terus gimana Allah meyakini atau memahami Allah itu murka? Ya, kita takwilkan. Misalkan ada ulama yang mentakwilkannya begini, Allah itu murka maksudnya Allah itu mendatangkan siksaan. Begitu. Jangan dibayangkan terus kemudian wajah Allah itu jadi cemberut, jadi memerah gitu kayak kita. Jangan dibayangkan begitu. Makanya jangan membayang-bayangkan Allah. Nanti kita bisa jatuh kepada kesyirikan karena tidak akan pernah mampu kita membayangkan Dia gitu loh, membayangkan Allah itu. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah duduk di atas arsy. Allah itu di mana? Di atas arsy. Lagi ngapain? Lagi duduk-duduk. Ini saya ada anak-anak itu nanya, Allah itu lagi ngapain? Lagi duduk-duduk di sana loh, di atas arsy. Jangan begitu juga. Jadi anak kita nanti bayangin kayak gitu. Nah, adapun bagi orang awam, bolehlah kita jawab Allah itu di mana? Ya di atas gitu ya. Insya Allah apa. Cuma jangan diperinci. Jangan diperinci. Kira-kira begitu ya. Ada yang masih belum jelas ini. Karena apa? Karena bahaya ini kalau nggak paham tentang bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Gak boleh mirip. Jangankan ini mirip-mirip aja nggak boleh ya. Mirip-mirip aja nggak boleh. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan paham semuanya. Semoga dengan ini iman kita ini bisa menjadi lebih bersih, bahkan benar-benar bersih, tidak dikotori oleh keyakinan bahwa Allah itu mirip-mirip dengan apa yang Dia ciptakan. Nah, ciri orang yang telah beriman bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya, dia senantiasa bertasbih. Dia senantiasa bertasbih kepada Allah. Ya, subhanallah. Allah maha suci dari kemiripannya dengan ciptaannya. Ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita ini atau majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.